Setelah kurang lebih 10 tahun Vivo berkiprah di Indonesia, rilis smartphone-nya kayaknya makin kesini makin cepet nih ya. Yes, cuma perlu 5 bulan aja buat Vivo keluarin versi terbaru dari Vivo V Series, dari V30 sekarang ada V40. Apa karena demand-nya tinggi ya, bikin stok cepet habis dan bikin mereka harus rilis versi baru lagi? Dan apakah perbedaannya signifikan di Vivo V40 ini? Nah, gue udah pakai ini kurang lebih semingguan, jadi langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go! Oke, kita langsung aja bahas dari spek dulu ya. Apa aja yang di-upgrade dari seri sebelumnya, si V30, dan apa aja yang nggak di-upgrade alias dipertahankan. Because if it ain't broke, don't fix it, gitu kan prinsipnya. First of all adalah dari segi chipset yang dipertahankan ya. Masih pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang sebenarnya masih oke ya. Itu chipset yang reliable lah, yang kencang dengan skor Antutunya di 800 ribuan. Dan ya tergolong buat saat ini tuh oke banget buat kelas harganya. Tapi memang gue sedikit berharap bisa kali ya di-upgrade gitu ke seri 8 yang udah berumur, mungkin kayak Snapdragon 8 Gen 2 gitu kan ngarepnya ya. Nah, upgrade yang paling menonjol sih ada dua. Satu adalah di kameranya, yang sekarang kalau kalian lihat ada kotak warna biru. Yes, ada embel-embel Zeiss gitu ya. Di seri sebelumnya itu cuma ada di varian Pro, dan di sini ya udah dapat di varian yang regular. Dan satu lagi, finally yang di-upgrade itu nanti akan gua share karena ini bikin gua happy banget. Lanjut, kita ngomongin ke bagian desain yang bisa dibilang masih pakai bahasa desain yang sama. Bodinya slim ya, ada curve di screen-nya, kiri kanan layarnya, jadi bikin dipegang tuh berasa makin tipis gitu. Nah, hal yang paling beda ada di kamera housing-nya, yang mana tadinya itu mengkotak ya di V30, sekarang jadi rounded design, yang mana dinamain sama Vivo sebagai Gemini Ring Design. Kalau ditanya gue lebih suka yang mana, jujur gue lebih suka yang V30 kayaknya yang sebelumnya ya. Dan jujur itu karena mungkin gue sering banget lihat di lingkungan gue, dan desain HP-nya sendiri cukup stand out ya, cukup punya signature gitu. Jadi lumayan noticeable gitu. Nah, kalau yang ini sekarang di V40, warnanya juga bisa dibilang yang unik. Ini warnanya chrome purple. Tapi aslinya nggak chrome ya, karena dia pakai finishing yang matte semua di bagian body sampai ke bagian frame. Yang ada pantul-pantul cuma di bagian atasnya aja dia, yang ada tulisan professional portrait. Dan kalian juga dapat case yang mana selaras sama warnanya ya, jadi cakep waktu dipasangin sama si HP-nya, bukan murahan kayak silikon-silikon yang transparan. Cuma jujur, untuk warnanya memang kerasa agak ke cewek gitu ya, girly ya. Ya masih ada dua opsi warna lain sih kalau kalian pengen, ada ceramic peach dan platinum silver yang kayaknya lebih cocok buat laki. Untuk material masih dipertahankan ya, backdoor ini kaca ya, dengan frame yang pakai bahan polikarbonat aka plastik, jadi persis sama sebelumnya. Bedanya adalah sekarang udah tersertifikasi IP rating yang lebih canggih, bisa dibilangnya langsung 2 sekaligus. Kenapa 2 ya? Nggak sekalian yang langsung lebih tinggi ya. Jadi ada IP68 dan IP69. Yang sebenarnya rating segini biasanya cuma ada di seri-seri flagship. Upgrade yang signifikan banget, yang dari sebelumnya cuma tahan cipratan air doang. Nah, yang jarang ada di HP even flagship sekalipun ya si IP69-nya, karena itu ada sertifikasi untuk ketahanan terhadap semprotan water jet dari segala sisi, bahkan untuk air panas sekalipun. Jadi ini sertifikasi yang nggak main-main ya, bisa dibilang overkill malah untuk gua, karena kondisi skenario kayak gini kan jarang-jarang terjadi di penggunaan kita sehari-hari. Bahkan klaim Vivo untuk di kelas harganya, V40 ini adalah satu-satunya yang punya IP rating setinggi ini. Nah, nggak berhenti di situ aja, kegilaan ini masih berlanjut ya, yaitu di bagian bodinya, di mana dia pakai teknologi Tough Body Armor, yang mana bikin HP ini tahan ya lumayan ekstrim lah, tahan jatuh dari ketinggian di atas 2 meter aman. Nah, intinya memang Vivo sekarang kayak fokus juga dengan HP-HP mereka yang bikin lebih durable ya dibandingin sama kompetitor-kompetitor lain. Jadi menarik banget sih pendekatan mereka terhadap user buat di V40 series ini. Lanjut kita ke bagian display. Yes, layarnya sekarang makin cerah kalau dilihat ya secara spesifikasi. Peningkatan nitsnya yang ada itu adalah di peak brightness 2800 dari Vivo V30 naik ke 4500 nits. Cuma memang ketika dibandingin side by side, memang V40 lebih terang, cuma nggak jauh, nggak yang kayak angkanya tuh 2 kali lipat gitu lah. Ini cuma naik kayak 1 level kayak gitu. But still it's an upgrade. Sisanya masih mirip, panelnya OLED 1.5K resolution dengan refresh rate 120Hz yang support HDR10+. Yang mana kalau buat dipakai media consumption ini udah enak banget, no complaint. Sekarang HP mid-range udah bisa dibilang layarnya pada bagus-bagus lah, jadi ya enjoy while it lasts gitu ya. Tinggal kalau kalian pengen ya upgrade TV OLED gitu, karena layar OLED kecil pas upgrade ke gede bakal wah
Nah, waktu gua nonton, ternyata ada yang beda nih. Keluhan kita selama ini ya, yang kita selalu komplain soal V-Series, akhirnya didengerin sama Vivo. Finally, Vivo V-Series di V40 ini pakai stereo speaker. Ya, walau kerasa gue kayak lebay gitu ya bahas ginian. Tapi memang menurut gue udah harusnya di harga segini ya, HP udah pada stereo. Udah nggak perlu lagi bahas mono speaker atau stereo speaker. Tapi ya gue udah bisa langsung fokus ke kualitas suaranya. But still ya apresiasi akhirnya Vivo mendengarkan suara rakyat kecil. Nggak kayak... Untuk kualitas suaranya sendiri udah bagus buat harganya, cuma memang kalau ngomongin balance-nya ini kurang maksimal aja karena speaker atas nih yang bagian earpiece rada-rada kecil. Jadi kalau dipersenin mungkin ini bawah 65%, atas 35%. Tapi untuk overall quality untuk kelas HP ini udah oke lah. Oke, sekarang ke sektor kamera. Ini adalah hal yang paling dijual dari si Vivo V40 ini, terutama ya si Zeiss-nya ini ya. Dan seperti gue tadi mention, si fitur Zeiss-nya ini ngasih fitur tambahan yaitu multifocal portrait yang sebelumnya udah ada di HP flagship, sekarang turun ke seri yang V-nya ya. Jadi ini fitur yang bikin kameranya seolah-olah punya focal length yang berbeda-beda dari 24mm, 35 sampai 50, yang mana itu adalah focal length ideal buat portrait ya. Hasil portraitnya pasti lebih bagus, dan buat kelas mid-range ini udah decent banget. Vivo juga kelihatan cukup serius ya di bagian foto portrait ini. Bahkan metadatanya itu kesimpan jelas ya. Buat kita bisa nentuin titik fokus setelah gambar diambil, dan kita bisa atur juga kita mau pakai aperture-nya berapa. Nah, satu hal yang gue perlu mention juga adalah kemampuan dari si Vivo V40 ini untuk nentuin background ya, yang punya jarak berbeda kayak di foto ini. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau jarak ke sebelah kanan itu lebih dekat dibandingin jarak yang ada di sebelah kiri. Jadi tingkat blurnya pun juga berbeda. Nah, untuk bokehnya sendiri juga kita dikasih beberapa pilihan ala-ala flagshipnya Vivo ya, ala-alanya Zeiss. Ada Biotar, ada B-Speed, ada Sonar, Planar, Distagon, Cineflare, dan Cinematic. Nah, fitur yang masih dipertahankan Vivo di seri V ini adalah si signature-nya, yaitu Aura Light. Sekarang udah nggak mengkotak lagi yang mana gede dan ngikutin frame housing-nya. Sekarang cuma bulat aja kayak flash standar. Cuma terangnya ini masih bisa bikin foto di ruangan yang remang-remang jadi jelas gitu ya. Ke kulit juga tone-nya masih bisa terjaga, dan nggak cuma ngandelin jadi kayak flash doang. Ini berkat bantuan algoritma juga dari si kameranya sih ya. Jadi software juga bekerja di sini, nggak cuma si flash-nya doang. Dan kalau nggak pakai flash memang masih bisa dipakai fotonya. Ada night mode atau low light mode-nya gitu. Tapi kalau di zoom, efek cat airnya lumayan kelihatan noise-nya gitu ya. Jadi detailnya banyak yang hilang. So, kepake juga si Aura Light ini. Ada satu lensa lagi di kamera ini, yaitu lensa ultra wide-nya, yang mana resolusinya juga sama-sama 50 megapiksel. Dan Zeiss kasih ini sistem namanya All Main Cam 50 megapiksel. Gitu, dan kualitasnya memang kalau kita lihat ya, namanya lensa ultra wide ya tidak setajam lensa utama, jadi ini bisa dibilang nice to have juga. Walau ya perlu di notes, processingnya ini cukup kerasa biar dia kayak dibikin biar tajam gitu kan, karena hasil dari kamera ultra wide biasanya memang tidak setajam. Jadi waktu di viewfinder layar itu nggak cukup tajam, tapi pas dijepret jadi kayak tajam, ada over sharpening kayak gitu ya, kerasa lah di sini. Dan in my humble opinion ini agak sedikit berlebihan gitu. Mungkin bisa di tone down sedikit ya sama Vivo ya di software update berikutnya. Oke, lanjut. Vivo V40 kemarin sempat dibawa sama anak-anak Besinnotech buat main ke time zone, nyobain buat fitur group selfie. Yang mana ini bisa dapat sudut pandang yang luas banget di 92 derajat. Dan ternyata ini kepake banget ya, karena bisa nampung banyak orang tanpa kelihatan sempit-sempitan. Ya walaupun ini lensanya cukup lebar, tapi muka tuh memang nggak kerasa ada distorsi juga untungnya ya, untuk yang bagian di pinggir. Terutama ini juga berkat fitur AI Facial Contouring-nya Vivo, yang ngefix wajah kalau kena distorsi. Jadi kalau wajah kalian biasa di ujung-ujung tuh melar, ini bakalan aman. Dan untuk hasil kamera depannya sendiri ini khas Vivo banget ya, bikin muka kelihatan lebih cakep satu level daripada aslinya gitu ya, dibikin mulus. Padahal efek beautify-nya udah dibikin yang off, yang none ya, tapi tetap aja ada gitu. Oke, ini dia untuk kamera depan dari Vivo V40, dan harus gue bilang gue suka sih kualitas kamera depannya ini bagus ya. Buat video bisa sampai 4K juga, dan ini lebar banget, jadi buat vlogging juga masih bakalan enak.
Dan di kamera belakangnya pun juga dia bisa 4K di kedua lensanya, lensa ultrawide juga bisa, cuma sayangnya dia nggak bisa ganti lensanya. Kita lihat aja langsung. Oke, ini dia untuk hasil video di kamera belakang ya, di resolusi 4K, cuma maksimalnya di 30 fps, cuma sayangnya kita nggak bisa ganti lensa, tapi kita bisa agak ngezoom aja sih. Gitu. Nah, kalau kalian pengen ganti lensa itu mesti pakai yang resolusi Full HD, yang mana kita ganti sekarang ya. Kalau kalian pengen lihat, nah dan ini kita di Full HD, kita bisa ganti ke lensa ultrawide, cuma ya perbedaan atau transisi antar lensanya juga agak sedikit patah-patah. Untuk perekaman video ada fitur yang keren nih, namanya adalah Micro Movie yang bisa nge-stitch footage-footage yang diambil langsung di aplikasi kameranya. Jadi bisa bikin video pendek dari multiple footage tanpa bolak-balik ke aplikasi editing yang third party. Cuma memang fitur ini mungkin kurang ngena ke gue sebagai content creator karena gue lebih suka aplikasi editing yang lebih lengkap ya, secara fitur yang suite-nya emang jelas gitu ya buat editor. Tapi memang mungkin fitur ini bisa ngebantu yang ngejangkau pengguna-pengguna awam, mungkin buat kayak orang tua, mungkin buat kalian yang emang nggak gitu ngerti sama editing ya, ini bisa dipermudah lewat aplikasi kameranya. Jadi sebelum kalian komen, fitur kayak gitu nggak kepake bang. Ya buat kamu mungkin iya, tapi buat orang lain sana mungkin ini bisa jadi kepake ya, terutama tadi gue bilang ya orang tua kayak gue yang videoin momen-momen penting buat anak atau segala macamnya, tinggal bisa langsung edit di aplikasinya aja. Keren kok. AI, yes, di HP ini akhirnya udah ada fitur AI juga nih ya. Kalian bisa nyicip-nyicip lewat fitur AI Erase yang menurut gue sekarang udah wajib ada kayaknya di HP-HP ya. Nah, dengan AI Erase kita bisa ngapus objek-objek atau yang kita nggak mau ada di dalam foto dengan mudah ya. Dan satu lagi juga ada AI Photo Enhance, yang mana nih mirip sama fitur kalau kalian tahu Remini ya, yang mana dia bisa bikin wajah tuh jadi lebih tegas secara detail, jadi makin jelas. Sip, ngomongin ke performance sekarang ya, yang sebenarnya udah cukup lengkap kita bahas performance-nya waktu di Vivo V30 kemarin. Jadi kalau kalian pengen cek juga bisa dicek di sana. Cuma ya bisa dibilang secara overall Vivo V40 ini nggak jauh beda ya. Nah ya namanya aja chipsetnya sama, Antutunya sama di 800 ribuan. Kemudian ini juga hasil screenshot beberapa hasil benchmark lain. Cuma intinya buat gue sendiri, 7 Gen 3 ini adalah kerasa kayak pakai Snapdragon seri 8 yang beberapa tahun lalu lah, mungkin kayak 888. Tapi ini dayanya satu lebih efisien ya, karena lebih modern ya, secara nanometer juga kan gitu. Dan efisiennya juga bikin HP ini juga bikin kerasa lebih adem. Dan di Vivo V40 ini, vapor chamber-nya dibikin lebih gede lagi 34%. Yang mana bikin suhu pastinya lebih terjaga, OS-nya snappy dan responsif buat sehari-hari. Dan ngomongin OS-nya sendiri, HP ini berbasis Vantage OS ya, masih Vantage OS 14 berbasis Android 14, memang belum ganti ke Origin, mungkin soon. Cuma setelah gue pakai sendiri, gue ngerasa Vivo punya OS ini stabil ya, nggak banyak bug, dan memang secara visual aja yang dia masih ya bisa dibilang standar lah, nggak terlalu banyak pilihan yang optimal. Cuma dari segi animasi ternyata banyak pilihan ya, gue sendiri yang memang kurang research kemarin ya di review yang X Fold. Cuma sekarang gue udah ngerasakan efek maksimalnya. Cuma yang update lagi adalah sekarang udah ada security update. Ya, security update-nya dapat 4 tahun dan OS update-nya dapat 3 tahun. Untuk gaming kita tes di Hawk Honor of Kings, FPS bisa di rata 90 FPS, setting resolution ultra, FPS-nya juga max. Nah, di Wuthering Waves kita tes yang berat-berat dikit, 40 FPS dengan settingan medium. Kalau kalian advance cuma dapat di 30-an aja. Ya, kalian bisa turunin dikit untuk Wuthering Waves biar lebih oke secara experience ya. Dan kalau kalian pengen tes Genshin Impact juga kurang lebih sama, sekitaran 40 FPS. Kalau kalian fighting scene bisa turun 30-an juga di setting medium yang 60. Baterai, ini juga jadi poin plus ya buat HP Vivo sekarang, terutama dengan teknologi Vivo Blue Volt Battery ya, yang mana bisa kasih kapasitas gede, 5500 mAh equivalent di bodi yang tipis, ini cuma 7,58 mm aja. Nah, untuk penggunaan harian ini baterainya bisa kasih one day full battery ya, seharian full di penggunaan casual ala gua. Nah, gua tes di Netflix juga, ketika gua nonton satu film itu yang 50 menit, itu kurangnya 5% aja. Jadi kalau kalian mau full season 10 episode, cukup banget baterainya pakai si Vivo ini. Nah, ngecasnya juga amannya flash charge 80 watt, cepet banget 0-25% ketika dalam keadaan mati, 15 menit sampai 50%, 30 menit, dan untuk full itu kurang lebih 1 jam 1 menit aja di pengetesan kita. Satu hal yang gue perlu mention, mungkin dari tadi kalian udah lihat ya, gue pakai smartwatch terbarunya Vivo. Ini namanya Vivo Watch 3 yang dirilis akhir tahun lalu sebenarnya di negara asalnya ya, barengan sama si seri flagshipnya yang kemarin. Sekarang akhirnya udah rilis juga di Indonesia. Nah, sebenarnya Vivo di dunia per smartwatch ini bukan pemain baru ya, udah sering bikin, cuma memang nggak sesering brand-brand gede yang lain. Dan yang menarik adalah Vivo ini dibangun dari OS yang di-develop sendiri oleh Vivo, yaitu namanya Blue
OS. Nah, cuma memang nggak cukup kalau gua bahas sekarang. Jadi mungkin di video lain, dan tulisin aja di kolom komentar kalau kalian penasaran sama si Vivo Watch 3 ini. Nanti kita bahas lebih lengkap. Oke, kesimpulannya, well, gua rasa strategi Vivo untuk nggak ikutan perang cosplay jadi flagship killer memang yang ngebikin mereka beda ya di pasaran sekarang ya. Karena HP-HP kayak Vivo V40 ini memang bukan untuk tim mendang-mending yang ngarep HP harga mid-range tapi performa ala flagship. Diferensiasi produknya jelas ya, V-Series ini hadir buat kalian yang mau icip-icip beberapa fitur flagship di harga yang lebih terjangkau. Nah, Vivo V40 sendiri menurut gue ini HP yang banyak improve-nya dibandingin sebelumnya ya. Terutama tadi di bagian speaker udah stereo, kemudian kamera dapat Zeiss, dan tadi performance juga dapat upgrade di vapor chamber-nya. Dan untuk harganya sendiri gue dapat bocoran katanya di sekitar 6-7 jutaan, jadi bakalan mirip ya, dan bisa dibilang masih masuk akal untuk fitur-fitur yang dikasih. Apalagi yang paling mentereng pastinya si branding Zeiss-nya ya, yang kasih feeling premium, prestige gitu kan, mewah gitu. Hasil fotonya mantap, layarnya cakep, bodinya slim ya, punya sertifikasi ketahanan yang gila juga. Jadi gua rasa hal ini cukup jadi alasan yang menarik untuk kalian timang beli HP ini. Oke, segitu aja review gua buat Vivo V40. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan, kita diskusi aja di kolom comment section di bawah. Like kalau kalian suka, subscribe ke Basic Data YouTube channel, dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Tapi dilihat-lihat ungunya oke juga sih.